Hai, perkenalkan nama saya Aminata Unu dengan NIM 221300020 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah Cloud Computing. Baik, di sini saya akan membahas tentang tutorial keamanan komputasi awan, yaitu melindungi email dengan menggunakan ProtonMail. Di era digital saat ini, banyak dari kita yang menyimpan data dan komunikasi melalui layanan berbasis cloud. Ini membuat pentingnya menjaga keamanan dan privasi data semakin meningkat. Salah satu cara untuk melindungi data pribadi dan komunikasi adalah melalui email yang aman. ProtonMail adalah layanan email yang menyediakan enkripsi end-to-end untuk memastikan email kita aman dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. Masalah keamanan yang sering terjadi pada pengguna smartphone yaitu banyak pengguna smartphone menghadapi berbagai ancaman keamanan saat menggunakan email seperti serangan phishing, kebocoran data akibat kata sandi yang lemah, atau bahkan penyadapan email. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menggunakan layanan email yang lebih aman dan memanfaatkan teknologi enkripsi. Tujuan dari layanan ProtonMail adalah ProtonMail dirancang dengan satu tujuan utama, yaitu melindungi privasi email kita. Dengan enkripsi end-to-end, ProtonMail memastikan bahwa hanya kita dan penerima yang dapat membaca pesan yang dikirim. Bahkan, ProtonMail sendiri tidak dapat mengakses isi email kita. Manfaat dan fitur dari ProtonMail yaitu ProtonMail memiliki beberapa fitur keamanan unggulan seperti enkripsi end-to-end yang menjaga pesan kita tetap aman di antara pengirim dan penerima. ProtonMail juga tidak bisa mengakses isi email kita berkat enkripsi zero access. Kita bahkan dapat membuat akun email anonim tanpa harus memberikan informasi pribadi. Salah satu fitur keren lainnya adalah pesan yang dapat diatur untuk dihancurkan otomatis setelah waktu ditentukan. ProtonMail juga menyediakan aplikasi mobile untuk Android dan iOS, sehingga pengguna smartphone dapat mengakses email mereka dengan aman dan di mana saja. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang sama dengan versi desktop dan web. Manfaat untuk penggunaan smartphone yaitu jika kita menggunakan email untuk berbagi informasi sensitif, ProtonMail membantu melindungi percakapan kita dari pengintaian. ProtonMail juga dirancang untuk pengguna untuk menghargai privasi dan tidak ingin informasi pribadi, lokasi, atau profil mereka diakses tanpa izin. Tidak ada pelacakan aktivitas oleh ProtonMail sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang data mereka digunakan untuk keperluan komersial atau iklan.
Secara keseluruhan, ProtonMail adalah pilihan yang sangat baik bagi pengguna smartphone yang memprioritaskan privasi dan keamanan email serta ingin melindungi informasi pribadi mereka dari pengintaian atau penyalahgunaan data. Baik, kita masuk dalam simulasinya, yaitu saya menggunakan aplikasi ProtonMail. Baik, saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam aplikasi ProtonMail. Yaitu yang pertama yaitu pesan baru. Pesan baru adalah tombol untuk membuat email baru. Jika Anda mengklik tombol ini, Anda akan diarahkan ke jendela komposisi email baru. Yang kedua adalah kotak masuk. Bagian utama dari semua email masuk ditampilkan di sini. Di gambar ini terdapat 3 email dari Proton yang menampilkan informasi resmi. Yang ketiga yaitu draft. Draft folder ini di mana email yang belum selesai atau belum dikirim disimpan secara otomatis. Sedangkan yang keempat yaitu terkirim. Terkirim berarti menyimpan semua email yang telah kita kirim. Sedangkan yang kelima yaitu dibintangi. Dibintangi yaitu menyimpan email yang diberi tanda bintang, biasanya untuk menandai email penting atau yang perlu diperhatikan. Dan yang berikut yaitu arsip. Arsip adalah tempat penyimpanan email yang tidak ingin kita tampilkan. Di kotak masuk tetapi tetap ingin disimpan. Yang berikut yaitu spam. Spam yaitu tempat untuk menyimpan email yang dideteksi sebagai spam atau tidak diinginkan. Yang berikut yaitu sampah. Sampah yaitu folder yang menyimpan email yang dihapus sementara. Email di sini tidak dipulihkan sebelum dihapus secara permanen. Yang berikut yaitu semua surat. Semua surat yaitu folder yang menampilkan semua email yang ada di semua folder, baik kotak masuk, arsip maupun folder lainnya. Yang berikut yaitu folder. Folder, fitur ini menambahkan atau mengelola folder kostum untuk pengelompokan email berdasarkan kategori yang kita buat. Yang berikut yaitu label. Label adalah fitur untuk menambahkan atau mengelola label yang dapat diterapkan pada email tertentu untuk pengorganisasian lebih lanjut. Sedangkan di bagian sini atau storage atau tingkat ruang penyimpanan. Ini menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan email kita saat ini dan batas total penyimpanan akun
di ProtonMail. Sedangkan di bagian sini yaitu kotak masuk resmi dari Proton. Di bagian sini dapat kita lihat ada 3 email yang resmi dari Proton yang mungkin berisi informasi tentang penggunaan ProtonMail atau panduan untuk memulai. Yang pertama email yang mungkin mengarahkan pengguna untuk memanfaatkan fitur tambahan atau mendapatkan penyimpanan ekstra. Sedangkan untuk yang surat masuk yang kedua yaitu email yang diberikan untuk informasi tentang cara mendownload aplikasi ProtonMail di perangkat mobile, baik Android maupun iOS. Sedangkan yang ketiga yaitu panduan untuk mengatur penerusan email secara otomatis dari akun Gmail ke ProtonMail yang berguna jika kita ingin migrasi dari email untuk menerima email ke ProtonMail. Baik, kita akan lanjut ke fitur yang ada di aplikasi Proton, yaitu yang pertama yaitu pusat keamanan atau notifikasi. Ini adalah notifikasi dari ProtonMail. Notifikasi ini biasanya berisi informasi penting seperti pembaruan fitur, peringatan keamanan, atau pengingat terkait akun kita. Kita bisa mengklik ikon ini untuk membuka dan membaca secara detail notifikasi yang belum dibaca. Sedangkan yang berikut yaitu Proton Calendar. Proton Calendar ini dibuat angka 16, angka 17 sesuai tanggal hari ini untuk mengingatkan atau menandakan ada peringatan acara yang akan datang atau entry kalender yang belum kita lihat atau kita kelola sebelumnya. Baik, yang berikut yaitu kontak atau bila akses. Ikon ini adalah tombol akses untuk mengaktifkan panel atau membuka jendela kecil untuk melakukan aksi tertentu seperti membuat email baru. Kita bisa membuat email baru melalui ini. Email baru membuka notifikasi dengan cepat dan mengakses fitur lainnya tanpa meninggalkan layar utama. Kita bisa mengklik ikon ini. Mengklik ikon ini akan terbuka panel kecil di sebelah kanan layar untuk mempermudah navigasi ke beberapa opsi lebih cepat, seperti pengaturan atau inbox tambahan. Dan yang terakhir yaitu ini adalah nama akun yang telah saya buat dalam aplikasi ProtonMail dan ini adalah emailnya. Sekian dari saya, semoga video ini bisa mendapatkan nilai untuk
ujian tengah semester dalam mata kuliah cloud computing.